Mereka sekarang meletakkan mata wawasan, dan mereka hampir memanggil avatar mereka di tanah pertengkaran, kata pedang tanpa jejak. Jika Luo Nao benar-benar memahami arti sebenarnya dari kata-kata suci, dia seharusnya bisa memahami 50%. Memanggil B adalah avatar. Mendengar ini, seorang lelaki tua di sekitar pedang berkata dengan samar, awalnya kami menggunakan avatar tipe B, dan sulit untuk melawan inkarnasi rasa takut. Meskipun kami berempat bergabung di masa lalu, itu memicu larangan. Kembali, meskipun Luo Wei juga memiliki avatar tipe B, tidak ada jaminan bahwa dia akan 100% melawan ketakutan itu. Orang tua ini adalah orang suci dari keluarga pedang, pedang guntur. Itu sudah kemampuan terbaik, Yu Taibei mengungkapkan warna yang tak berdaya. Karena Luo Zeng mengambil langkah ini, ia telah melakukan yang terbaik. Bahkan, Luo Wei menyelesaikannya dengan cukup baik. Lagi pula, kata-kata suci yang ditinggalkan oleh guru tidak lengkap, dan dia telah memahami ke-99 dalam sampah, yang dapat dikatakan sempurna. Bahkan jika Anda mengubah Luo, Anda mungkin tidak melakukan yang lebih baik. Jika Anda bisa melewatinya, Anda hanya akan pasrah. Yu Taibei sangat jelas, meskipun makhluk-makhluk di wilayah ini mengklaim sebagai dewa, tetapi tidak ada seorang pun dewa yang sebenarnya, dan tentu saja tidak mungkin memegang semua takdir dengan kuat di tangan mereka. Pertama, periksa dengan wawasan. Jika kayu memiliki peran dalam menghalangi pikiran. Jadi, bahkan seorang suci tidak dapat melihatnya sekaligus. Jika Anda ingin menjelajahi gerakan di ruomu, Anda perlu menggunakan wawasan unik pedang. Saat mata pedang yang tak kasat mata itu melintas sedikit, jika bagian bawah kayu, pemandangan di tanah pertempuran akan tercermin dalam pupilnya. Namun, di bawah matanya, dia tiba-tiba merasakan sekilas wajahnya dan wajahnya adalah ekspresi yang aneh. Sangat jarang untuk melihat ekspresi ini di muka orang suci. Ada apa? Sword Thunder bertanya dengan aneh. Tidak ada jejak pedangnya, dan aku melihat Yu Taibei dengan tajam, kau melihatnya sendiri. Yu Taibei tidak mengerti mata pedang yang tak terlihat itu. Dia pikir itu masalah dengan Luo Wei, dan dia buru-buru menunjukkan wawasannya. Kemudian dia melihat situasi di tanah perselisihan. Avatar Roshi, Luo Zeng. Mata Yu Taibei tiba-tiba membanting. Pedang guntur juga merupakan ekspresi aneh. Bergumam, terlalu putih. Anda tidak mengatakan bahwa Luo Zeng tidak memasuki Zhulingshan, dan tidak mengajarkan firman suci untuk menghancurkan makna yang sebenarnya. Itu benar, jawab Yu Taibei, menunjuk Luo Zeng. Jadi apa yang sedang terjadi? Tanya Jian Lei. Oh, pedang itu berkata sambil tersenyum. Kamu tidak ingin bertanya pada Yu Taibei. Firman suci hanya setengah dari kebenaran. Dia telah mengolah setengah dari reruntuhan menjadi ekstrim. Avatar pasukan telah mencapai kelas 2, arti sebenarnya dari retribusi Tao yang digunakan oleh retribusi ini tidak dapat diajarkan oleh Yu Taibei, kan? Ya, Yu Taibei juga wajah kosong. Avatar anak itu berada di level A, dan arti sebenarnya dari jalan yang telah dia perbaiki seharusnya lebih dari 90%. Tatapan pedang itu bersinar, dan jelas ada kegembiraan di hati. Aku benar-benar tidak tahu dari mana anak itu berasal. Dia memiliki kisah lengkap tentang makna yang sebenarnya. Arti sebenarnya dari Tao, Yu Taibei memperhatikan bahwa avatar Luo Zeng sangat cerah, tapi bagaimanapun juga dia bukan seorang pendekar pedang. Dia tidak mengerti penilaian dari avatar-avatar ini. Dia terkejut ketika mendengar ini. Dalam 2 tahun terakhir, Luo Zeng seharusnya bersembunyi di Xianfu. Mungkinkah ia mendapatkan arti sebenarnya dari ini dalam Xianfu? Yu Taibei memikirkannya, tapi dia tidak mengatakannya. Meskipun pendekar pedang itu memilih untuk bekerja sama dengannya sekarang, ada beberapa hal yang penting, dan dia tidak mungkin mengeluarkan spekulasi sendiri. Itu penuh harapan, benar-benar penuh harapan. Pedang itu tidak memiliki jejak, tetapi dia tidak menatap Yu Taibei, tetapi wajahnya penuh kegembiraan. Dalam kinerja Luo Wei, meskipun pedang itu tidak memiliki jejak, dia merasa bahwa dia memiliki kemungkinan warisan, tetapi kemungkinan itu tidak terlalu tinggi. Dia memperkirakan hanya ada sekitar 30% kemungkinan. Pada saat itu, pedang itu tidak melacak dan tidak menguji Luo Zeng. Lagi pula, Yu Taibei dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak memberikan arti sebenarnya dari Tao kepada Luo Zeng. Tanpa diduga, setelah pertempuran sesungguhnya, situasinya berubah menjadi pembalikan besar, benar-benar di luar harapan mereka. Di tanah pertengkaran, Hantu Timur, Biksu Timur, dan dewa-dewa sebenarnya dari Persatuan Gian sangat jelek. Hantu Oriental juga mencoba yang terbaik untuk menunjukkan arti sebenarnya dari jalan, berharap untuk menyingkat avatar yang lebih kuat. Meskipun kengerian ketakutannya dikabut cukup kuat, dan avatar akan menyerang semua dewa yang sebenarnya tanpa pandang bulu, ia masih membutuhkan avatar yang kuat untuk membantu dirinya sendiri. Avatar ini adalah senjata paling kuat yang diberikan olehnya. Pada saat itu, dia juga akan menggunakan senjata ini untuk membunuh. Ketika dia bekerja keras untuk memadatkan tubuhnya dan membuka matanya, dia masih tidak punya waktu untuk mengamati penampilannya sendiri. Dia melihat avatar di sekitar Luo Zeng meledak menjadi cahaya merah darah yang menyilaukan. Pungutan Luo Zeng. Meskipun Roh Timur tidak yakin berapa banyak dari avatar ini, avatar yang bisa dikondensasi oleh hantu oriental sudah cukup bagus. Sekarang, dibandingkan dengan Luo Zeng, itu seperti kunang-kunang dan sequel dari matahari dan bulan. Itu tidak pada level. Bagaimana ini bisa terjadi? Avatar Luo Zeng ini sebenarnya lebih kuat dari saudara perempuannya. Petik 2. Berdiri untuk waktu yang lama, hantu timur menggigit giginya dan dengan tenang berkata, tidak masalah, aku tidak percaya dia benar-benar bisa menghancurkannya dengan avatar ini. Para dewa sejati yang hadir mengumpulkan sepasang avatar. Beberapa dewa sejati berbentuk sangat aneh, tetapi kebanyakan orang adalah humanoid. Pergi. Pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan merokok, dengan cepat melangkah di depan dirinya. Cong. Hei. Mengisap senapan di tangannya,
dan tiba-tiba berubah menjadi lampu merah dan bergegas keluar. Kekuatan jiwanya cukup kuat untuk memanipulasi avatar ini, sesederhana mengendalikan lengannya sendiri. Melihat asap saat ini, Luo Zeng ingat roh pedang asli. Ada kesamaan yang mencolok antara keduanya, tetapi avatar lebih kuat. Avatar kalian semua telah mengembun, dan sekarang saatnya untuk berangkat, kata pedang sambil tersenyum. Luo Zeng Luo, avatar Anda yang paling kuat, silakan ikuti kami. Berbicara tentang pedang, dia sekali lagi memimpin kabut asap terus-menerus, dan Luo Zeng mengikuti Luo Yi, dan para dewa sejati lainnya mengikuti. Meskipun semua orang mendapatkan avatar yang kuat di sini, semua orang sekali lagi melihat kabut tebal, dan ketika mereka melihat sosok yang sama-samar berkedip, mereka tiba-tiba menjadi berat lagi. Jalan ini sudah beberapa mil jauhnya, dan semua orang telah jatuh ke dalam kabut. Melihat semua pemandangan di sekitar, itu adalah perasaan belenggu dan awan. Mereka semua tahu bahwa ketakutan semua orang mengintai di kabut asap ini,